Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rizka Ayu Wiji Asmi, NIM 3040200132, kelas MC2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ulasan tentang topik tuntutan keterampilan di era abad 21. Apa kalian sudah tahu apa itu keterampilan di abad 21? Yuk, dengarkan ulasan dari saya. Keterampilan abad 21 yang akan kita bahas kali ini akan menjadi acuan bagi kita untuk terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin hari, persaingan dalam pekerjaan semakin ketat. Apalagi dengan perubahan yang terjadi di era revolusi di industri 4.0, membuat kita harus melakukan penyesuaian SDM sumber daya manusia agar bisa menghadapi persaingan industri 4.0. Di era globalisasi memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang utuh, dikenal dengan keterampilan abad 21. Tidak heran jika kemudian lembaga pendidikan menawarkan metode pembelajaran abad ke-21 untuk mendorong potensi peserta didiknya agar bisa menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Keterampilan abad 21 merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki siswa agar mampu berkiprah dalam kehidupan nyata pada abad ke-21 ini. Di abad 21 ini ditantang untuk mampu menciptakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi. Sadar pengetahuan sebagaimana tuntutan keterampilan abad 21. Pengertian keterampilan abad 21 menekankan pada berpikir kompleks atau tingkat pendidikan kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan lebih menuntut mengajar dan belajar daripada menghafal. Di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial yang harus dimiliki peserta didik. Keterampilan yang dibutuhkan abad ke-21 melibatkan prinsip 4C. Abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, kolaborasi atau kemampuan bekerja sama dengan baik, komunikasi atau kemampuan berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. 1. Critical thinking, keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah, problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar peserta didik dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkan. Keterampilan ini sangat perlu untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi yang tak terbatas di era revolusi industri 4.0 ini. 2. Creativity atau kreativitas. Creativity tidak selalu identik dengan peserta didik yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikir lebih terbuka yang menyelesaikan masalah.
3. Kolaborasi atau keterampilan bekerja sama. Kolaborasi adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupan yang mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, peserta didik akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua dalam kelompoknya. 4. Komunikasi. Keterampilan berkomunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pemikiran serta cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa, tetap sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan 4C itu apa? Selanjutnya, mengembangkan framework pembelajaran di abad 21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media, dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi, serta keterampilan hidup dan karir. Framework ini juga menjelaskan tentang keterampilan pengetahuan dan keahlian yang harus dikuasai agar siswa dapat sukses dalam kehidupan dan pekerjaan mendatang. Keterampilan 4C pembelajaran abad 21 di atas harus dimiliki peserta didik dari semua jenjang pendidikan atau semua orang. Dengan penerapan konsep 4C tersebut, maka memberikan dampak yang luar biasa bagi generasi penerus. Untuk menghadapi tantangan hidup di abad 21 ini, peserta didik akan bisa meraih masa depan yang gemilang. Tentu saja guru harus memulai dari satu langkah perubahan pola pembelajaran. Alhamdulillah, saya sudah menjelaskan ulasan tentang tuntutan keterampilan di era abad 21. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.